Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ucapan terima kasih Gembala dan segenap Majelis Jemaat POK GPN mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah minggu hari ini. Lalu untuk persembahan, untuk minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan perpuluhan. Untuk hari ini nanti akan diedarkan, jadi tidak maju ke depan tetapi ada kantong persembahan. Kemudian untuk komisi ibadah, apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilaksanakan pelayanan pembaharuan nikah kepada sepasang calon pengantin atas nama Bapak Saud Girsang dan Ibu Nurul Baiti pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024. Kemudian untuk bakti sidi dan penyerahan anak juga akan dilaksanakan di tanggal yang sama. Untuk konseling pastoral, Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastori Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai jam 12 siang. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Lebih baik dengan perjanjian juga ya. Lalu untuk informasi dari Komisi Wanita, ada ibadah persekutuan wanita sepabrik gula diadakan tanggal 1 hari Sabtu bertempat di Gereja POK GPN pukul 9.30. Diharapkan ibu-ibu untuk hadir untuk ibadah ini. Lalu yang berikutnya, ucapan ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Untuk jadwal kegiatan sepekan, hari Senin tanggal 27 bulan Mei jam 19 ada katekisasi sidi, pembawa firman Bapak Pendeta Andio. Lalu Selasa tanggal 28 waktu jam 19.30 ibadah doa syafaat di KPLTS dan Barat. Ini pembawa firmannya Pak Adio dan liturgos Panatua Helman, pemusiknya Bapak Siswanto. Kemudian hari Rabu jam 19 ada sermon persiapan pelayanan untuk hari Minggu. Dan hari Kamis jam 19.30 ibadah keluarga bergabung antara sektor A dan B di tempat Bapak Firman Mendrova. Pembawa firman Ibu Marta, liturgosnya Ibu Meliana, pemusiknya Bapak Ismet. Kemudian kebaktian keluarga ke-19 KM 19, pembawa firman Ibu Sorta. Lalu liturgosnya Ibu Esther Torina. Di hari Jumat tanggal 31 jam 19.30 Fun Friday, koordinatornya Ezra. Lalu hari Minggu tanggal 2 jam 9.30 sekolah minggu,
Pembawa firman Ibu Meriana dan Ibu Sorta, kemudian liturgus Angel, pemusik Bram dan Abed. Untuk pelayanan ibadah Minggu tanggal 2 Juni 2024, pembawa firman Bapak Pendeta Andio, Imam dan Diakan Firman Mendrova, liturgus Ibu Sunarti, pemusik Bapak Sahatman, warta jemaat Diakan Sukasno, LCD Saudari Seruni. Warta keuangan, persembahan selama seminggu kemarin Rp2.348.000. Ya, demikian warta jemaat kita. Bapak dan Ibu, silakan menyapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati atau Shalom. Depan belakang. Baik. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita jangan khawatir, jangan bimbang dan jangan gelisah hati kita karena Tuhan memelihara kita. Tuhan Yesus yang menjaga kehidupan kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita bangkit berdiri, kita katakan tak usah takut.
Minggu Trinitas, sekaligus Minggu Ekumene, bersama dengan gereja-gereja anggota PGI merayakan ulang tahun yang ke-74. Maka kebaktian minggu ini dikhususkan bagi Minggu Trinitas dan bulan Ekumene ke-74 PGI. Kita dasarkan pada pengakuan bahwa penolong sejati kita adalah Sang Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Sang Anak yang menyelamatkan dan mengasihi kita dan segala ciptaannya, serta Roh Kudus yang memelihara dan menyertai kita, umatnya. Amin. Haleluya. Allah kami, Allah sumber kekuatan dan Allah yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk memuji, beribadah kepadamu. Tuhan yang berkati kami, urapi kami sehingga kami boleh layak datang kepadamu, naikkan puji-pujian kami kepada Engkau ya Bapa. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini, untuk Bapak Pendeta Stefanus juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang urapi sehingga firman Tuhan yang keluar dari bibir mulutnya ada yang berasal dari Engkau saja ya Bapa. Berkati setiap jemaat yang hadir, berkati juga tempat di mana kami beribadah. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, nas pembimbing untuk ibadah hari ini terambil dari Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan, meskipun musuh di depanku. Ya, kita mau bernyanyi bersama pujian
Kaulah kuatku. Banyak ya tantangan musuh di depan kita, mungkin tidak terlihat gitu ya. Oke, baik, kita akan baca hukum kasih yang terambil dari Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5, kita akan membacakannya bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? 3, 2, 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Baik, untuk Imamat 19 ayat 18, saya akan membacakannya untuk kita semua. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jemaat terkasih,
memohon pengampunan dari Tuhan karena kita belum taat saat melakukan hukum kasih ini di dalam hidup kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Allah kami sumber sukacita kami. Amin. Jemaat bersilakan dulu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar kata Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ya, Bapak dan Ibu jemaat terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Stefanus. Kiranya kita benar-benar memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga sungguh-sungguh kerajaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 247 ayat 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mengasihi kehidupan kami, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kami boleh memuliakan Tuhan pagi hari ini sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Engkau, bahwa Engkau sudah memelihara kami di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Bahkan dalam aktivitas kami selalu disertai oleh Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan dan kami lakukan Engkau buat berhasil seturut dengan janji firman-Mu. Dan biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, bagai dupa yang berbau harum naik Tuhan ke hadapan-Mu,
dan menyenangkan hatimu saja. Dan sebentar Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu ini, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat yang baru. Rahasia tentang firman-Mu dibukakan bagi kami, dan kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami dididik semakin berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami percaya melalui firman-Mu ada rencana Tuhan yang indah, yang besar, yang ajaib, boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih separuh kekuatan kayaknya. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik dan semuanya tentu diberkati oleh Tuhan. Yang amin cuma depan doang kayaknya. Terima kasih untuk para pengurus gereja, para majelis yang bahkan juga penata layan ibadah gereja POK GPM yang sudah mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta Andi. Salam hormat saya untuk beliau, karena beliau lebih senior dari saya. Saya pernah kesini beberapa tahun yang lalu, zaman ketua majelisnya Bapak Cornelius Darmuji kayaknya, Bapak Darmuji ya. Maaf Pak, saya ingat. Oh Gamaliel. Wah ini gurunya Paulus berarti ya. Waduh, sudah profesor berarti. Luar biasa. Dan hari ini saya ada kembali di depan Bapak Ibu. Tentu mungkin sebagian ada yang sudah kenal, hafal dan bahkan sering guyon kalau ketemu. Ada Pak Oslan Panjaitan, Pak Daud, dan juga Pak Manuza tadi, ya. Saya kaget beliau pakai kacamata renang. Saya pikir mau pulang renang, rupanya mau ibadah dulu, ya. Rupanya habis dioperasi katarak dan puji Tuhan penglihatannya luar biasa terangnya. Makanya dilapisi dengan kacamata, Bapak Ibu, ya. Terima kasih, dan saya melayani di ujung Tebu, Bapak Ibu, dari SIL ILP itu nyampe di KM 70, ya. KM 70 itu lewat lagi 7 kilo masuk dari KM 70 itu, dari pos terakhir, pos ILP. Dan Bapak Ibu, saya sudah dekat dengan Laut Jawa, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Jawa sebenarnya dekat lewat dari timur sana, ya. Dan saya sudah jalan, Bapak Ibu, hampir 20 tahun di Sungai Nibung, ya. Dulu dipercayakan Tuhan, Bapak Ibu, gereja dari atap alang-alang. Tahun 2004 saya masuk, 2005 saya tetap di Sungai Nibung. Atapnya alang-alang, dindingnya itu kalau orang Jawa bilang geribik, ya. Banyak orang Jawa kayaknya di sini ya tahu geribik, ya. Bahkan orang Batak juga tahu kayaknya geribik gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, separuh,
Ya, jadi kalau sekarang Bapak Ibu dilihat ya, Pak Pendeta Muda Oslan, wah, pernah khotbah Bapak Ibu di sana. Ya, dalam rangka acara Natal ibadah kaum pria. Ya, dan puji Tuhan alat musiknya sudah lengkap Bapak Ibu. Gereja dengan ukuran 7x12 dengan fasilitas yang Tuhan kasih, sudah plafon, keramik, dan juga jemaat-jemaat masih tetap setia untuk beribadah di sana. Ya. Dan kalau hari ini saya ada di tempat ini, Bapak Ibu, ini satu kehormatan tentunya untuk saya, karena dari desa ke kota, kota GPM maksudnya ya. Ya, jauh juga sebenarnya dari Bandar Lampung ya, tapi ya lebih kota lah di sini ya, karena kalau di sana Bapak Ibu angin lautnya kencang. Ya, jadi kalau yang kulitnya putih kayak Pak Andi ini, kalau di sana 2 bulan saya jamin agak-agak gosong sedikit ya. Tapi puji Tuhan, yang penting sehat. Ya. Dan kalau Ayub dibilang bahwa orang yang terkaya di bagian timur, dan itulah saya. Ya, kaya iman maksudnya Bapak Ibu. Bukan kaya materi ya, bukan kaya secara finansial, tetapi ada iman yang Tuhan percayakan sehingga saya boleh kuat melayani di perkampungan selama kurang lebih 20 tahun. Ya, jadi motonya selama hamba masih bernafas, hamba akan tetap jadi pengerjamu. Itu lagu pujian lawas Bapak Ibu. Jadi semangat itu yang saya bawa. Kalau Tuhan masih percayakan melayani, saya akan tetap layani. Karena saya tahu bahwa saya adalah hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya diberikan tema. Ya, saya dihubungi oleh Ibu Ega. Ada orangnya di sini. Oh, haleluya. Terima kasih Ibu sudah buatkan tema. Ya. Temanya bahwa Allah yang menyatakan diri. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya biasa khotbah itu selalu cari ayat-ayat sendiri. Giliran di GPM, Pak, bisa nggak dikasih langsung temanya? Saya bilang puji Tuhan Bu, saya nggak repot-repot cari ayat gitu. Ya, jadi langsung. Nah, masalah penerjemahannya kita akan melihat konteks firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, Allah yang menyatakan diri. Kalau kita membaca Bapak Ibu, ini tentu akan cukup panjang dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya Bapak Ibu rindu bahwa kita membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan
oleh Dia. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dan penyataan ini dilakukan agar manusia bisa lebih mengenal siapa Allah, siapa Tuhan, dan punya relasi, punya hubungan yang baik dengan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, secara umum Allah menyatakan diri melalui karya-karya ya di alam semesta ini. Kedahsyatannya, keajaibannya, keagungannya dinyatakan melalui dunia ini, bisa berganti waktu, pagi, siang, sore, dan malam, dan seterusnya. Dan secara khusus Bapak Ibu, Allah menyatakan dirinya kepada orang percaya, yaitu orang-orang yang disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan orang-orang itu adalah kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Di dalam Injil Yohanes ini, penulis kitab Yohanes, yaitu Yohanes sendiri, dia memberikan satu pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang turun dari surga kecuali Allah yang juga berasal dari surga, yaitu Yesus Kristus. Dan dia menyatakan dirinya kepada orang percaya digambarkan seperti Musa meninggikan seekor ular tembaga yang tercatat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 Bapak Ibu. Di situ dijelaskan ketika bangsa itu bersungguh-sungguh, ketika orang Israel bersungguh-sungguh, maka Tuhan mengirim ular-ular tedung kepada bangsa Israel. Sehingga tercatat begitu banyak yang mati, terpagut, tergigit oleh ular tedung tersebut. Lalu bangsa Israel berkata bahwa kami sudah berdosa. Coba tolong berdoa kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, bikin ular tembaga. Taruh di tiang, tancapkan tiang itu, sehingga siapapun yang dipagut oleh ular, ketika dia memandang ular tembaga yang sudah ditinggikan, itu akan tetap hidup. Kita garis bawahi di sini bukan berarti Yesus sama dengan ular. Ya, jangan salah menilai. Tetapi maknanya adalah bahwa di dalam ayatnya yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Bilangan Bapak Ibu dijelaskan bahwa setiap orang yang melihat ular itu, sekalipun dia terpatuk oleh ular, tidak mati. Sama dengan Yesus. Siapapun yang memandang kepada Yesus dan percaya bahwa penyaliban Yesus itu adalah karya keselamatan, pernyataan dirinya untuk menyelamatkan manusia, maka manusia beroleh keselamatan. Dan kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Dan itu dilakukan semua dengan kasih. Kasih yang terbesar, kasih yang terindah, kasih yang tidak ada duanya, kasih yang tidak memandang kesalahan,
kasih yang mau mengampuni sekalipun kita seharusnya yang dihukum. Tapi karena kasih Allah, kita orang-orang yang berdosa, yang seharusnya di dalam kitab Yesaya harusnya kita yang dicambuk, harusnya kita yang menerima hukuman, harusnya kita yang dikutuk, digantung di atas kayu salib. Tapi karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup kita, maka kita beroleh keselamatan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan ini tidak didapati Bapak Ibu di kelompok-kelompok yang lain. Kita tidak sedang membandingkan agama, tapi ini didapatin di dalam kasih kita, kasih Tuhan kita yang begitu besar, yaitu kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu, di dalam kitab Perjanjian Lama, bayangan daripada penebusan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Musa katakan, nanti kalau bangsa Israel, umat pilihanmu itu akan bertanya, siapa namamu? Tuhan bilang apa? Aku adalah aku. Kenapa Tuhan menyatakan diri kepada Musa? Karena Tuhan mau bermitra dengan Musa supaya Musa menjadi pemimpin Eksodus bagi bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, tujuan Tuhan menyatakan diri tidak hanya sekedar Dia ingin menyelamatkan kita sebagai orang percaya, tapi Dia juga ingin bermitra dengan kita. Seperti Yesus. Yesus tidak bekerja sendirian. Dia panggil murid-muridnya, Dia bermitra dengan murid-muridnya. Di situ murid-muridnya, Bapak Ibu, bekerja untuk amanat agung sampai sekarang. Berarti kalau Tuhan menyatakan diri di dalam hidup kita, kita mengerti bahwa karena penyataan diri Allah kita selamat. Berarti Tuhan juga punya maksud dan tujuan, Dia ingin bermitra dengan kita, agar kita menyampaikan juga amanat agung tentang keselamatan itu kepada orang lain. Sekalipun mungkin kapasitas kita tidak mengerti tentang bersaksi, tapi Tuhan mau melalui hidupmu engkau menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kuasa itu Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Kuasa yang sama yang diberikan kepada Bapak Pendeta Andi juga diberikan di dalam kehidupan saya. Dan kuasa yang sama juga yang Tuhan taruh kepada hamba-hamba Tuhan diberikan juga kepada jemaat-jemaat Tuhan, diberikan kepada majelis-majelis di tempat ini, sehingga dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Suatu ketika ada orang tetangga, Bapak Ibu, dia tanya kepada saya, Om, di KM 58, Bapak Ibu, mungkin ada sebagian yang tahu, di 58 itu masuk ke dalam, itu ada perkampungan, pasiran, dan juga ada gereja di situ, dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Sutikno. Belum lama ini beliau kecelakaan. Bapak Ibu, tetangga saya ini tanya, Om, apa di 58 itu banyak orang Kristen? Saya bilang, waduh, jangan-jangan ada apa-apa dengan orang Kristen. Saya tanya, iya, kenapa? Oh, pantesan orangnya ramah-ramah. Mitra Kristus, orangnya ramah-ramah dan suka menolong orang lain. Dan saya percaya juga jemaat-jemaat UPRP, orangnya ramah-ramah dan suka menolong orang lain. IPRP.
Iya, kebiasaan sih ya. Kebiasaan kan saya berdiri gini di ILP Bapak Ibu ini. Ya berarti harus sering-sering diundang ke sini berarti ya, biar hafal Bapak Ibu. Iya, kita mengalir saja Bapak Ibu. Orang-orang POK GPM adalah orang-orang yang dikenal ramah dan suka menolong orang lain. Amin. Yang belakang katakan amin. Amin. Iya. Bapak Ibu, Tuhan menyatakan diri supaya kita bermitra, menjadi saksi Kristus. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu dalam Yohanes ini, bagian yang penting yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita agar kita menjadi manusia yang baru bersama dengan Tuhan. Ada karakter yang terus-menerus diperbaharui. Paulus katakan dalam Korintus bahwa secara tubuh jasmania dia semakin merosot, tetapi secara batinia hidupnya semakin diperbaharui dari hari ke hari. Dan orang yang hidupnya diperbaharui dari hari ke hari Bapak Ibu, sekalipun usianya boleh mungkin berkepala 5, berkepala 6, tapi semangat untuk memuliakan Tuhan tidak akan pernah kunjung padam dalam hidupnya. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, seperti Paulus tidak menghiraukan nyawa sekalipun, asal nama Tuhan ditinggikan. Kalau kita melihat latar belakang Rasul Paulus, dia seorang yang jahat. Dia terang-terangan minta surat dari imam-imam kepala, dari Pilatus, agar bisa memenjarakan orang-orang pengikut Yesus, bahkan kalau perlu dibunuh. Sehingga Stefanus dirajam mati. Yang hadir menyetujui adalah Paulus. Ada yang namanya Paulus di sini? Puji Tuhan, kalau tidak ada, saya aman berarti. Ya. Tapi kita melihat dalam Korintus, Paulus katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu dikatakan bukan dari omongan orang, tapi hidupnya yang benar-benar mengalami perubahan, pembaharuan. Sehingga yang tadinya dia menjadi penentang Yesus, dia menjadi penurut-penurut Kristus. Dan saya percaya jemaat-jemaatku GPM juga adalah orang-orang yang penurut dengan Kristus. Orang yang taat dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam hidup kita. Dia tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tapi semakin memperbaharui kita hari demi hari. Kalau kita melihat dalam konteks pembacaan ini Bapak Ibu, dari ayat 1 itu ada percakapan dengan Nikodemus. Dan di situ intinya adalah harus lahir baru. Artinya ada pembaharuan, ada kerinduan. Ada orang katakan bahwa saya ya begini, ya, karakter saya begini. Bapak Ibu, kalau karakternya bagus boleh dipertahankan. Tapi kalau karakternya Bapak Ibu kurang bagus dipertahankan, kan ini berarti tidak mau diperbaharui. Paulus saja, ya, seorang pembunuh, Bapak Ibu, seorang yang jahat bisa diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi baru. Dan Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Tidak hanya juga sekedar memperbaharui kita, tapi Tuhan menempatkan kita, Bapak Ibu, di perusahaan ini untuk juga mengusahakan sesuatu yang terbaik bagi perusahaan ini. Kita ingat ketika Tuhan menaruh Adam dan Hawa
Dia katakan, biarlah engkau mengupayakan tanah di mana aku taruh engkau. Berarti kalau Tuhan taruh kita di GPM ini Bapak Ibu, itu bukan secara kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik dan terindah, agar kita Bapak Ibu juga menjadi berkat bagi perusahaan di tempat ini. Dalam pekerjaan penuh dengan tanggung jawab, ada bos, nggak ada bos, tetap bekerja dengan baik. Itu tipe-tipe anak Tuhan, ya, punya tanggung jawab. Kalau saya kan bilang bahwa apapun yang kau perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita bekerja karena kita rindu juga menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi berkat di tengah-tengah kita ada, sehingga ketika Tuhan melihat, oh sungguh aku hadir di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di GPM ini, sehingga perusahaan ini boleh semakin diberkati, perusahaan ini boleh semakin ditambah-tambahkan berkatnya oleh Tuhan. Apalagi ada kehadiran Bapak Andi di tempat ini. Doakan terus untuk kesejahteraan GPM ini. Kalau GPM sejahtera, saya percaya juga jemaat-jemaat Tuhan juga akan semakin sejahtera. Iya. Dan Bapak Ibu, yang terakhir, saya melihat Pak Ustaz sudah mulai lihat-lihat jam ini kan. Daripada saya ditegur Bapak Ibu kan, ya. Tuhan menyatakan dirinya agar penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kata penyelamatan itu juga berarti pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Selama kita ada di muka bumi ini, Bapak Ibu, seperti nyanyian pujian tadi, bahwa Dia sumber kekuatan di dalam hidup kita. Walau 1000 rebah di sisi kiri kita, 1000 di sisi kanan kita, tapi pertolongan Tuhan akan tetap sampai kepada orang yang memiliki penyataan Kristus dalam dirinya. Apapun masalahmu, Dia mau menolong hidupmu. Dia menyatakan diri, bukan hanya ingin membuat kita menjadi baru, bermitra, berelasi dengan Tuhan, menjadi berkat, tetapi juga ada perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di saat mungkin dunia katakan, oh ini tidak mungkin. Satu hal saya bagikan bagi kita, kalau Tuhan sanggup membuka jalan di lautan sana Bapak Ibu, ketika bangsa Israel sudah depan mentok, belakang pedang, tombak lebih, tidak ada lagi jalan. Maka kalau Tuhan bisa buka jalan di tengah lautan, Tuhan bisa membuka jalan keluar atas setiap persoalan hidupmu. Tetap berharap kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Allah Yesus Kristus sudah menyatakan dirinya di dalam hidup kita. Dia mau menolong hidup kita. Bahkan sekalipun kita terjatuh, Dia sanggup mengangkat kita lagi. Bahkan di tempat-tempat rawan sekalipun, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Tahun 2017 kalau tidak salah Bapak Ibu, saya pernah nunggu bocah di Sukadana, lampu merah arah ke metro. Saya bonceng dengan teman saya, pendeta juga, bawa motor Suprapit waktu itu. Ya, di jalur 2 itu Bapak Ibu, saya coba salib truk di situ. Tiba-tiba ada 4 anak berumuran ya kisaran 10 tahun, tiba-tiba nyebrang. Ya, 1-2
2, 3 Bapak Ibu bisa terhindar, yang keempat tidak bisa lagi terhindar. Anak perempuan berat. Bapak Ibu, saya terlempar dari motor, helm saya pecah. Ya. Kaki saya, lutut saya ini Bapak Ibu sampai sekarang ada tandanya. Itu tanda milik Kristus, kata Paulus. Ya, celana saya sobek, jaket saya Bapak Ibu juga koyak di bagian tangan saya ini. Bapak Ibu, di situ biasa orang ngubur ayam jadi kambing. Pernah ya lewat situ ya? Ya, teman saya dia ngubur ayam, negosiasi jadi kambing. Kalau lama dibayar dia jadi sapi kan. Bapak Ibu, begitu anak itu jatuh, saya jatuh. Teman saya ini, Bapak Ibu, dia tidak pernah belajar kungfu, tapi dia lompat dari atas motor, dia berdiri, brak. Wah, kayak Jackie Chan. Ada hal yang saya takut Bapak Ibu waktu itu, jujur. Hamba Tuhan juga boleh takut. Yesus saja pernah takut kan? Anak ini mati, saya pikir. Wah, anak ini mati. Begitu bro, dia jatuh di depan saya, motor terlempar. Ya. Orang Jawa memang selalu untung. Untung tidak ada mobil dari belakang lewat. Kalau enggak, ya, langsung ke surga Bapak Ibu. Enak sih, tapi yang ditinggalkan nangis Bapak Ibu. Tuhan belum izinkan itu. Masih pengen ketemu dengan Pak Oslan. Jadi Bapak Ibu, datanglah masa. Begitu dengar, begitu saya bangkit Bapak Ibu, anak tersebut tiba-tiba berdiri dengan punggungnya dipegangin karena ketumbur Bapak Ibu dari depan motor itu. Motor itu hancur, depan hancur, pijakan kaki itu patah. Saya dibawa ke halaman, ya, dicariin anak ini nggak tahu kemana Bapak Ibu. Dan pada waktu itu Bapak Ibu ada telepon-teleponan itu biasanya suka panggil dan begitu. Nah, teman saya ini kan cukurannya cepat begitu, kayak anggota polisi dia. Jadi telepon pendeta Silitoma, waktu itu ketua wilayah. Dan kami kecelakaan. Tolong dulu katanya. Langsung dihubungkan ke. Jadi dikira kami ini anggota polisi, Bapak Ibu. Gak dimintain apa-apa Bapak Ibu. Kaki saya diambilin betadin, berdarah Bapak Ibu. Kami langsung disuruh pergi, pergi Pak. Ya, Bapak Ibu, di situ saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu tetap nyata menolong orang yang berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya apapun masalahmu, pandang Yesus. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dia menolong orang-orang yang ada di dalam Alkitab, maka dia juga sanggup menolong kehidupan kita. Dan biarlah itu terjadi senantiasa di dalam hidup kita. Karena Yesus, Tuhan kita, sudah menyatakan dirinya untuk terus menolong kehidupan kita. Seperti ada pujian, Tuhan selalu menolongku. Amin. Boleh nyanyi dia sebentar ya? Boleh Pak Andi ya? Oh, puji Tuhan, terima kasih. Ayo Pak Daud. Ini banyak ini upahnya di surga. Ketua majelis plus pemain musik nih. Haleluya. Dari mana Pak? Sampai selama
ujung kematian. Pandang kepada ular dan mereka boleh tetap hidup. Engkau yang punya masalah dalam hidupmu, pandang kepada salib Kristus. Salib itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Dia mampu mengubah keadaan yang buruk menjadi baik di dalam kehidupan kita. Sebab dia sudah menyatakan diri dalam hidup kita. Dan dia akan terus menolong hidupmu. Dia tidak akan pernah berhenti untuk tetap menolongmu, untuk tetap memberkati hidupmu, untuk tetap menjagamu siang dan malam, untuk tetap mengenyangkanmu. Haleluya. Dan kuasanya diberikan dalam hidup kita. Kita bersyukur dia menyatakan diri agar kita diselamatkan, agar kita berelasi bermitra dengan Tuhan, kita menjadi berkat, bahkan hidup kita semakin diperbaharui, dan dia mau menolong kita sampai kepada kesudahan alam. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat firman-Mu, penyataan-Mu yang begitu luar biasa kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Kami yang lemah boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang mengalami masalah, Tuhan berikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Kau tetap bekerja dalam hidup kami. Kalau Kau menolong tokoh-tokoh dalam Alkitab, maka kami percaya Kau juga sanggup menolong kehidupan kami. Apapun problematika kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan Kau akan terus menolong kami, menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, roh jiwa kami, tubuh kami semakin disegarkan lagi oleh Tuhan. Kami boleh kuat menghadapi apapun, bahkan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan kami mengelola pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Andi, istrinya, bahkan juga Tuhan anak-anaknya, bahkan juga seluruh jajaran majelis yang ada di POGBN ini. Semuanya Tuhan semakin dipakai dengan luar biasa untuk menyatakan penyataan diri-Mu lebih lagi di tempat ini. Umat-umat-Mu juga yang datang, mereka diberkati terus. Dan biarlah kasih karunia Allah, sukacita Tuhan, kekuatan dan semangat yang baru menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, ini menjadi ucapan syukur kami kepadamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat 247 ayat yang ketiga.
bersama dengan seluruh warga Kristen di seluruh dunia, kami jemput untuk jemaat berdiri. Kita akan sama-sama untuk melakukan pengakuan iman rasul kita. Pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Dia Tunggal buat kita, yang dikatakan kepada Roh Kudus, lahirkan kepada Maria, yang diberikan roh mendalam Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang suci, persekutuan orang kudus, namun yang dosa, kebangkitan yang daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Kekal Kudus, terima kasih ya Bapa pada hari ini yang mana Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami, dan Engkau telah menghantar kami ke dalam gereja ini ya Bapa, untuk sama-sama kami mau memuji dan dikuasakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa atas firman yang Engkau telah berikan pada kami lewat Bapak Penuntut Stefanus Yesus, yang mana Engkau mengingatkan kami ya Bapa bahwa tidak ada masalah yang tidak dibukakan jalan buat kita ya Bapa. Walaupun masalah itu besar ya Bapa, tapi Engkau akan membukakan jalan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah mengingatkan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk Pak Pendeta Stefanus Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah membawa dia ke sini ya Bapa untuk memberikan firman ya Bapa. Bapa berkati semua pelayanan dia, berkati keluarga, berkati istri dan anak-anaknya ya Bapa. Bapa mau selalu bersama-sama dengan Pak Stefanus dan keluarga dalam semua pelayanan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Ya Bapa, pada siang hari ini Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Yesus, berkatilah Bapa bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa mau selalu bersama-sama dengan semua pimpinan-pimpinan tertinggi sampai terendah ya Bapa, dalam memimpin bangsa negara kami ini, agar negara kami mau maju dan selalu percaya dan yakin pada Kau ya Bapa. Ya Yesus, kami juga mau berdoa untuk Sugar Group Company Yesus. Bapa, berkati perusahaan kami ya Bapa, yang mana pada saat ini ya Bapa kami sedang merayakan Panen Raya Tebang Giling ya Yesus. Bapa, berkati semua pekerja-pekerja yang ada pada Sugar Group Company Yesus. Bapa, berkati tebu yang dipanen ya Yesus, agar tebu yang dipanen itu mau menghasilkan gula yang terbaik ya Bapa, dan menjadi berkat bagi semua pekerja yang ada di sini ya Bapa. Bapak juga memberkati untuk owner kami ya Yesus, untuk Ibu Li dan Bapak Pengarah Musik ya Yesus. Bapak berkati mereka ya Bapa, berkati semua keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka ya Bapa, agar semua keputusan yang diambil oleh mereka itu menjadi kesejahteraan bagi kami dan menjadi berkat bagi kami di dalam sebuah perkembangan itu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk
gereja-gereja, kebaran Injil, lembaga Yayasan Kristen yang ada di seluruh dunia ya Bapak, terlebih khusus yang ada di Indonesia ini ya Bapak, yang lebih khusus lagi yang ada di Lampung ya Yesus. Bapak berkati semua lembaga-lembaga Yayasan Kristen ya Bapak, agar mereka mau dapat melayani, mereka mau menjamah semua jemaat-jemaat yang ada di wilayah Lampungnya Bapak, agar nama-Mu semakin ditinggikan ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk program POP Majelis ya Bapak, program POP GPM. Bapak berkati program yang telah dan yang akan dijalankan yang maupun yang masih dalam rencananya Bapak. Bapak berkati semua program kami ya Bapak, agar mau selalu berjalan yang baik, dan semua itu hanya untuk meninggikan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini ya Bapak, kami juga sedang merenovasi gereja kami ya Bapak. Bapak mau selalu sertai semua yang berada di dalam pembangunan gereja ini pastinya Bapak. Bapak berkati kami semua hanya bersatu ya Yesus, agar gereja yang kami akan renovasinya ya Bapak itu menjadi baik, sempurna, dan kami akan selalu bersyukur kepada-Mu ya Bapak, dan kami akan meninggikan nama-Mu ya Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kesatuan hakim majelisnya Bapak. Ya Bapak berkati ketua majelis kami Pak Daud ya Yesus, berkati semua, berkati majelis Pak Daud dan semua jajaran majelis ya Bapak, berkati keluarganya, berkati semuanya Bapak, apapun yang mereka lakukan ya Bapak, asalkan yang berjalan di dalam perlindungan Engkau ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ya Bapak, berkati juga Bapak pendeta kami, Bapak pendeta Andio dan istri serta keluarga dan anaknya ya Bapak, berkati dia selalu ya Yesus, berikan kekuatan kesehatan selalu ya Bapak pada Bapak pendeta Andio serta keluarga. Biarlah menjadi kekuatan kesehatan dan menjadi berkat bagi kami jemaat POP. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Bapak, pada hari ya Bapak, kami juga mau mendoakan anak-anak kami yang sekolah pada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, baik yang ada di dalam site maupun di luar site ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, Bapak berkati semua anak-anak kami yang ada di luar site maupun site ya Bapak. Bapak memberikan kecerdasan yang tinggi bagi mereka ya Bapak. Bapak memberikan kecerdasan yang luar biasa bagi mereka ya Bapak, agar semua yang mereka terima di sekolah ya Bapak itu menjadi bekal bagi kehidupan mereka nanti selanjutnya Bapak. Begitupun dengan orang tuanya ya Bapak. Bapak berikan kekuatan kesehatan selalu ya Tuhan Yesus, untuk menopang dan selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kami, baik yang ada di sini maupun ada di luar sana Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Begitu juga dengan pemuda-pemudi kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan Yesus. Bapak mau membantu mereka, menolong mereka ya Bapak, untuk mendapatkan pekerjaan yang selayaknya mereka, yang Engkau berikan pada mereka ya Bapak. Kiranya Engkau membantu mereka ya Bapak dalam usaha mereka ya Tuhan Yesus.
dan juga untuk para pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup ya Bapak. Bapak berkati mereka ya Bapak, tolong mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka selalu mencari pasangan hidup yang terbaik bagi mereka ya Bapak. Dan kami mohon ya Bapak, Engkau turut campur tangan ya Tuhan Yesus dalam mereka ini untuk mencari pasangan hidup, agar mereka tidak salah dalam mencari ya Bapak pasangan hidup mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau mendoakan jemaat kami yang sakit, Ibu Widiawati, Ibu Esther Sumarni, ibunda dari Bu Yohana Dian, Ibu Dorita Limbo, ibunda dari Saudara Samuel. Ya Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati mereka, Engkau akan menyembuhkan mereka, Engkau akan menolong mereka dalam nama Yesus. Semua obat-obat, semua makanan maupun medis ataupun di rumah ya Bapak, Engkau berkati mereka ya Bapak, dan mereka akan, kami yakin percaya Tuhan Yesus, mereka akan memperoleh kesembuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Begitu pun juga Bapak dengan pemulihan Bapak Kasno, Bapak Mangunjat, Ibu Iswidodo, anak Fabricia Rosali, anak Rafael ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas pemulihan jemaat kami ya Bapak. Biarlah semakin berangsur-angsur semakin baik ya Bapak, dan nama-Mu semakin ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami yakin dan percaya pada siang hari ini ya Bapak, doa kami ini belum sempurna ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini ya Bapak. Bapa kami dalam surga, Bapak Ibu dan jemaat terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan akan dilandasi dengan nas persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita akan menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan dengan membawa persembahanmu 2 kantong, yaitu untuk kas gereja yang akan dimasukkan ke dalam kantong persembahan warna merah, kemudian untuk pembangunan di dalam kotak yang warna ungu. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk janji iman untuk pembangunan gereja kita juga bisa diberikan melalui Pak Charles. Ibu Bapak bisa memberikan ke Pak Charles ataupun langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Kita puji Tuhan, bawa persembahanmu. Dengan
dahsyat, yang luar biasa, yang menyatakan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Dan pada siang hari ini kami juga mengucap syukur diberikan kesempatan untuk menyatakan kasih kami kepada Engkau melalui persembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami sehingga bisa menjadi alat untuk pelayanan di gereja ini. Tuhan juga yang memberikan hikmat-Mu bagi majelis yang akan mengelolanya. Kiranya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Ya, Bapak Ibu dan jemaat terkasih, kita diutus untuk menjadi dan menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kata-kata lagu pengutusannya adalah Aku Tuhan Semesta. Ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Jadi Allah berkata bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam dan Dia yang akan menuntun dan menyertai kita ketika kita menghadapi tantangan ataupun menghadapi permasalahan di kehidupan kita. Marilah kita akan menyanyikan lagu PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Ku
memanggil kita semua untuk menyatakan diri kepada dunia di mana yang memungkinkan kita jangkau. Pergilah, tanggapilah panggilan Allah untuk menyatakan diri kepada dunia dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan memberkati. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban.
Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih